Majelis Terapi Hati, menjelajah sampai mengerti. Baik, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, pegang dulu orang yang sebelah kanannya, bilang sama dia, sahabatku, sahabatku, terima kasih sudah datang. Tetap istiqomah, tetap bahagia, tetap ngaji sampai mati. Pegang orang sebelah kirinya, bilang, sahabatku, ngaji itu harus sabar. Hidup ini juga harus sabar. Insya Allah materi yang didapat memberkahkan hidup. Masya Allah, alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Qalbun salim. Allahu Akbar, takbir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Siapa di sini yang ingin mencontoh Nabi Muhammad, angkat tangan katakan saya. Yang ingin mencontoh akhlak Rasulullah, angkat tangan katakan saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bun, halo Bunda. Suatu hari, suatu sore lebih tepatnya, saat itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama Sayyidina Abu Bakar. Sore hari yang begitu nyaman karena duduknya Abu Bakar di masjid bersama dengan Nabi Muhammad. Tiba-tiba lagi duduk nyantai bersama Rasul, datang seorang badui. Orang badui ini mohon maaf, tanpa adab, dicacinya Abu Bakar, dihina-hinanya Abu Bakar, berkata kotor dia kepada Abu Bakar. Apa respon Abu Bakar? Sabar. Lalu terlihat dari wajah Rasulullah tersenyum. Dilihatnya Abu Bakar tersenyum. Tapi ternyata orang Badui ini memanglah betul tanpa adab. Dilihatnya Abu Bakar masih sabar, kedua kalinya diejek lagi Abu Bakar, dihinanya Abu Bakar, keturunannya dihinanya Abu Bakar, keturunannya dicaci makinya. Begitu akhirnya kemudian dihina-hinanya juga hijrahnya Abu Bakar. Apa yang terjadi dengan Abu Bakar? Sabar. Lalu dilihatnya wajah Rasulullah, senyum kembali melihat Abu Bakar. Lalu yang ketiga kalinya orang Badui ini diejek-ejeknya Abu Bakar, dijelek-jelekannya Abu Bakar, sampai dikatakannya Abu Bakar itu cari dunia, dekat dengan Rasulullah karena ingin mencari dunia. Tiba-tiba Abu Bakar bilang apa? Cukup, diam. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba Rasulullah pergi meninggalkan Sayyidina Abu Bakar tanpa sepatah kata pun. Dan apa yang terjadi? Abu Bakar kemudian mengejar Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau meninggalkanku ya Rasulullah? Apa hal gerangan ya Rasulullah? Kenapa engkau meninggalkanku ya Rasulullah? Lalu Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, duhai Abu Bakar, saat engkau sabar yang pertama, aku menyaksikan malaikat turun mengelilingimu Abu Bakar. Saraya ia mendoakanmu, duhai Abu Bakar. Lalu saat engkau sabar kedua kalinya Abu Bakar, kulihat malaikat yang turun bertambah banyak Abu Bakar. Dan mereka berkata, seraya berdoa, saksikanlah, lihatlah, kata para malaikat, ya Rabb, dia menahan karenamu, ya Allah. Tapi Abu Bakar, saat yang ketiga kalinya, saat emosimu meledak, duhai Abu Bakar, yang kusaksikan duhai Abu Bakar, yang tadi para malaikat ada di sekelilingmu Abu Bakar, mereka pergi Abu Bakar, dan yang aku lihat di sekelilingmu Abu Bakar adalah iblis duduk di sisimu Abu Bakar. Allah, astagfirullah.
dunia seakan pecah. Abu Bakar menyadari emosi sebentar menghilangkan jutaan doa penuh keberkahan. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallu alaihi. Oleh karena itu Bunda, pertanyaannya, berapa kali kita tidak sabar? Ada di sini yang pernah tidak sabar? Berarti yang duduk di sebelah kita malaikat apa iblis? Ya Allah. Udah sering aku datang pengajian ya Allah, terapi hati aku datang ya Allah, taklim dekat rumah aku datang ya Allah. Ternyata bestinya masih iblis. Yang bener aja, rugi dong. Yang bener aja. Ya, ingat ya jargon Ustadz, dimana-mana kalau dibilang yang bener aja jawabnya rugi dong ya. Itu jargon Ustadz ya. Yang bener aja. Katanya taklim rajin, datang pengajian nggak pernah absen, tapi diuji dengan sabar nggak bisa sabar. Yang bener aja. Yang bener aja. Katanya sering baca Quran tapi nggak sabaran. Yang bener aja. Dan Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Dan itu sabarnya, ya, luar biasa, kisah sabar, ya. Dengan sabar, Masya Allah, malaikat turun mendoakan kita. Subhanallah, Masya. Coba angkat tangannya ke atas, siapa yang hari ini siap lebih sabar? Yang insya Allah siap lebih sabar. Waduh, Ustadz Reno berat Ustadz. Angkat aja lah. Bismillah. Ustadz berat Ustadz. Dijinguk wong sebelah kanan tetangga aku Pak Ustadz. Nah ya. Alhamdulillah kalau ada tetangga yang datang hari ini ya. Jadi dia pacak ingat ke Bu. Ingat Bu kemarin lah angkat tangan gitu ya. Alhamdulillah. Subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha illallah. Letakkan tangan di dadanya. Subhan walhamdulillah. Rasakan getaran Allah itu masuk pada hati kita. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah ha illallah. Bun, halo Bunda. Allah itu ya Allah ya Sabur. Artinya Allah Maha sabar. Coba satu Asmaul Husna diinstal di dada. Ya Allah ya Sabur. Ya Allah ya Sabur. Allah saja, mohon maaf kata ulama ya, kalau mau ngambil pelajaran sabar, ngambil dengan sifat Allah As-Sabur. Apa? Tidak ada yang bisa menandingi As-Sabur. Kenapa? Coba lihat. Ibu ya, kita pernah nggak diejek manusia? Pertanyaan saya, kita diejek manusia lebih besar kita diejek atau Tuhan kita yang diejek manusia? Tuhan lebih parah diejek. Tuhan kita Allah ada yang ngejeknya apa? Tuhan itu ada 3. Tuhan itu punya anak. Tuhan itu punya saingan. Ada yang nyembah patung, ada yang nyembah roti. Benar? Ibu pernah digituin oleh manusia? Berarti Tuhan lebih banyak, betul, tantangannya, betul. Tapi Allah ya sabur, ya Allah ya sabar. Coba bayangkan Bu, seandainya kalau orang nggak nyembah Allah, dia nyembah boneka, dia nyembah patung, hidungnya karena dia nggak nyembah Allah, misalnya dibalikin ke atas, nyongak ke pucuk, apa yang terjadi? Mungkin besok orang beriman semua, betul hadirin. Tapi Allah ya sabur. Allah kasih dia kesempatan. Masya Allah ya. Baik. Hadirin jemaah semua yang dimuliakan oleh Allah. Namakah siap mengamalkan ya Allah ya sabur? Siap mengamalkan? Takbir.
Mudah-mudahan balik dari sini makin sabar. Jadi istri sabar. Jadi ibu sabar. Jadi tetangga. Jadi jamaah pengajian. Berteman. Oke, alhamdulillah.